Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada kasiran ladzina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah ba'atan qalu ya hasratana ala ma farasna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat, kematian datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat, tentang kematian, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Al-Quran Surat Al-An'am ayat 31-32. Kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin dan rahmat Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Salawat beri salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang kami muliakan, Allah menginformasikan kepada kita secara terang benderang surat Al-An'am ayat 31 dan 32. Di 31 apa kata Allah? Sungguh rugi. Siapapun kita pasti tidak ingin rugi. Siapapun kita pasti ingin menjadi pemenang, pasti ingin sukses. Dan ini informasi jelas langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh rugi. Siapa itu orang yang rugi? Orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah. Tidak yakin yang maksudnya itu subuh itu Allah. Tidak yakin yang masuk apapun dan kemajuan itu hanya bertanggungjawabkan ke Allah. Orang inilah yang rugi. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila saat itu bisa kiamat, saat itu bisa kematian, dan apabila saat kiamat, kematian datang tiba-tiba kepada mereka, mereka berseru, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kematian ini, tentang kiamat ini, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruk apa yang mereka pikul. Itu
Kemudian di Al-An'am 32 Allah gambarkan kembali kepada kita, dan kehidupan dunia hanyalah permainan. Tak semena-mena kehidupan. Kehidupan dunia senda gurau, tidaklah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah mengatakan, sedangkan negeri akhirat, negeri setelah kematian kita, itulah sungguh-sungguh kehidupan yang baik bagi orang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Jadi kaum mukminin jelas sekali Allah katakan bahwa dunia ini hanya permainan. Dunia ini hanya senda gurau, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Dan juga Allah mengatakan bahwa kematian kita itu tiba-tiba. Dan Allah gambarkan di Al-An'am tadi, orang menjerit ketika kematian itu datang. Itu kematian itu baru dia menjerit. Kenapa dia menjerit? Karena terbayang dosa-dosa yang dipukul di pundaknya. Makanya kaum mukminin, sering kami sampaikan ketika berkhutbah, ketika kita masih hidup ini, saat inilah kita minta ampun. Ketika kita masih hidup ini, saat inilah kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai setelah kematian. Kalau kematian baru beriman, tak dulu iman mereka. Mati maka dia mau beriman, ya Allah yakin dan baru surga, akhir baru melakukan itu dulu. Iman itu ketika ada di dunia ini. Makanya kaum ini jangan pernah mau berbuat dosa. Ingat, dunia permainan. Misalnya sekarang kita mau berjudi misalnya kan, langsung ingat, dunia itu permainan yang tidak mungkin berjudi itu. Akhirat kehidupan sebenar-benarnya itu sudah berjudi, meninggal apa Pak? Rugi ya. Ketika ada peluang untuk korupsi misalnya, ya ambil peluang. Ini dunia itu permainan. Itu sempat dibalanjuan PT gua mati dulu. Dosonya waktu tanggung jawab PT-nya lo di kebenduan lah. Kan banyak kita lihat ketika ada penjamret kan, jambret dikajar orang, ya, untuk bangga mati. Ini mati. Yang jadi jambret itu sudah sempat dipakai, tapi dosonya dipertanggung jawabkan. Jadi kita lihat kan orang yang korupsi ratusan miliar dia korupsi, yang dia pakai masih puluhan miliar baru. Ketika dia meninggal dunia yang ratusan miliar, tanahnya terima-terima, rekeningnya sudah banyak, itu sempat dinikmati, tapi dosunya menikmati nanti dia kira. Makanya kamu jangan pernah mau berbuat dosa. Mengenai dosa ini kamu pikir, ada seorang pemuda yang mendatangi seorang ulama terkemuka di zaman dahulunya. Yaitu ulama ini mungkin bisa biasa terdengar bernama Ibrahim bin Adham, ya. Pemuda ini mengatakan, ya Aba Ishaq, kebetulan Ibrahim bin Adham ini punya anak bernama Ishaq. Ya Aba Ishaq, bagaimana caranya agar saya ini terhindar dari perilaku maksiat? Bagaimana caranya agar saya ini terhindar dari perilaku dosa? Bagaimana caranya ya Aba Ishaq, tolong tunjukkan sehingga saya mampu terhindar dari dosa, sehingga saya mampu mengakhiri hidup saya tanpa dosa. Dikata Ibrahim bin Adham, dan kata Ibrahim bin Adham inilah yang ingin kami beri nasihat untuk diri kami pada kesempatan ini, dan juga untuk diri kaum mukminin semuanya. Jadi kalau mau bermaksiat juga, kata Ibrahim bin Adham, penuhi 5 syarat ini. Ada 5 syarat yang harus kamu perhatikan kalau kamu mau bermaksiat juga. 5 syarat yang harus kamu perhatikan kalau kamu ingin berdosa juga, ingin korupsi juga, ingin fitnah juga, ingin berjudi juga. Perhatikan yang 5 ini. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu ingin berbuat dosa, ingin bermaksiat, apa kata Ibrahim bin Adham? Jangan makan rezeki Allah. Ya. Di syarat yang pertama, kalau ingin bermaksiat, jangan makan rezeki Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Kita sekarang kaum mukminin ketika kita kolesterol, asam urat, diabetes, banyak yang tidak boleh kita makan. Sudah nyaman kita. Kita lu nak milih ada, vegetable nak milih ada, daging nak boleh ada, kacang-kacang kedelai nak boleh apa ya pak?
Ini kata Ibrahim bin Adham, kalau mau bermaksiat juga jangan pernah makan rezeki Allah. Apapun itu jangan dimakan. Simbolnya nggak boleh bermaksiat. Ketika kita mau korupsi, hasil korupsi itu jangan gunakan untuk makan rezeki Allah. Itu syarat yang pertama. Kita pikir kaum mukmin tidak perlu rasa kelima syarat. Satu syarat ini nggak mungkin kita bermaksiat. Nggak boleh bawa makan ya. Nggak boleh bawa menikmati. Kita bawa korupsi itu kan bawa makan, bawa nikmati. Itu syarat pertama. Kalau nggak maksiat, jangan makan rezeki Allah. Jadi, ingat ya kaum mukmin, kalau mau bermaksiat, jangan makan rezeki Allah. Kemudian yang kedua kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau bermaksiat juga, jangan tinggal di bumi Allah ini. Kalau mau bermaksiat juga, berjudi juga, berzina juga, minum-minum khamar juga, jangan tinggal di bumi Allah ini. Mungkin tidak. Ketika waktu usia orang lorong, tidak boleh tinggal di dalam, bisa tinggal di Steva. Tidak boleh tinggal di Steva, bisa di Taranda. Tidak boleh di Padang, bisa Bukit Tinggi. Tidak boleh Sumatera Barat, bisa di Sumatera Utara. Tapi kata Ibrahim bin Adham, kalau ingin maksiat jangan tinggal di bumi Allah. Kenapa tinggal? Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu ingin bermaksiat juga, cari tempat yang Allah tidak lihat. Bermaksiat lah katanya, berjudi lah, minum khamar lah, korupsi lah, memfitnah lah, bergunjing lah, tapi tempat yang Allah tidak lihat. Maka gitu. Kemudian yang keempat kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu ingin masih bermaksiat, ketika malaikat Israel datang, malaikat mau datang, katakan jangan cabut nyawa, jangan ya, tolong jangan cabut nyawa. Larang malaikat mau untuk mencabut nyawa kita. Mungkin banyak orang yang buat meninggal dia. Kenapa dia meninggal? Karena dia tidak mampu menahan malaikat maut itu. Kue, berdago, mati capek. Anggonya hidupnya masih panjang lagi, aku masih capek. Dia tidak bisa menahan malaikat maut itu dengan. Yang kelima apa kata Ibrahim bin Adham? Kalau kamu bermaksiat juga, setelah kematian kamu akan digiring oleh Zaban yang malaikat neraka itu. Neraka jangan mau ikut. Kita yang kelima. Awak dia masuk neraka, jangan mau lah. Kita kira-kira. Kelima di masalah ini memungkinkan kita tidak mungkin bermaksiat. Dari coba pikir-pikir kaum mukmin, apa yang dikatakan Ibrahim bin Adham ini bukanlah omong kosong, bukanlah untuk menakut-nakutkan kita, tapi mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita buat pasti akan kita bertanggungjawabkan di sisi Allah. Kalau mau bermaksiat juga pastikan yang lima ini kita selamat. Kalau tidak, jangan pernah sekali-kali bermaksiat. Fa'tabiru ila ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warhamna ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.